Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah online dengan Andri Hermawan. Kita menindaklanjuti dari uh, apa yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu STP DIB atau segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, image, dan branding. Nah, kita akan bahas ini pada video ini bahas mengenai contoh studi kasus. Contoh misalnya satu sekolah, suatu lembaga pendidikan, katakanlah Stikes Mahardika yang ada di Cirebon. Misalnya mereka minta bantuan kepada kita untuk melakukan kajian atau merencanakan strategi STP DIB. Sekolah tinggi Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika itu harus memiliki segmentasi dari sisi regional. Contoh segmentasinya tahapan pertama adalah wilayah Ciawi Majakuning tahun 2017, kemudian wilayah Jawa Barat Ciawi Majakuning 2017 sampai 2019. Tahap ketiga adalah wilayah Jawa Tengah, di mana kita harus bisa menguasai pasar wilayah itu. Jadi bertahap ya. Targetingnya adalah jelas bahwa lulusan baru dari SMK atau SMU yang ingin terjun di dunia kesehatan, kemudian lulusan D3 kesehatan lainnya, jadi menindaklanjuti yang tadinya D3 mau S1, kemudian pegawai, dan juga bisa juga kita targetingnya adalah pegawai rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, klinik, dan lain-lain. Untuk positioningnya, ingin bahwa sekolah tinggi ini menjadi satu positioning expertise in healthcare, kira-kira begitu. Jadi ahli di bidang kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dengan sekolah tinggi yang lain adalah kita telah memenuhi atau mengikuti penilaian dari BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, kemudian sudah menerapkan ISO sertifikasi, dan juga telah dilakukan top branding, dan juga ada program-program exchange student dengan negara sahabat, kampus-kampus di negara lain. Contoh misalnya dengan Singapura, misalnya National University of Singapore, kemudian International University of Japan, dan lain-lain. Dan juga menerapkan pola output dari kegiatan dari selama kuliah di Stikes Mahardika tentunya akan diberikan keunggulan harus memenuhi TOEFL test, dalam belajar bahasa Inggrisnya harus menghasilkan satu nilai secara terintegrasi dengan TOEFL test. Kalau dengan bahasa Inggris, kalau Jepang ada Japanese Language Proficiency Test. Jadi target marketnya adalah tenaga kesehatan kita. Contoh misalnya kita targetkan di wilayah Asia dan juga Jepang khususnya. Nah, kerjasama tersebut kita bisa rancang Stikes Mahardika supaya lebih praktisi dengan ini adalah bekerjasama dengan Zora Healthcare, di mana Zora Healthcare ini adalah suatu lembaga swasta dari Jakarta yang sudah dikenal untuk memberikan layanan perawatan kepada keluarga yang membutuhkan layanan keperawatan dan juga pelayanan lainnya. Jadi Zora Healthcare adalah one stop hospital home care, di mana bisa memberikan layanan perawatan pasien di rumah tenaga medis ke rumah pribadi masing-masing, menyediakan alat-alat medis, menyediakan alat kesehatan, konsultasi mengenai kepulangan pasien dari antar luar negeri atau antar daerah, atau konsultasi bagi pasien yang ingin berobat ke luar negeri. Nah, ini contohnya bisa ke Singapura atau ke Malaysia. Ya. Kemudian
Kerjasama yang diharapkan tentunya adalah support SDM tenaga perawat, kebidanan dengan Zora, menyediakan seminar-seminar dan kegiatan lain. Kemudian Zora menjadi provider Stikes Merdeka dalam mendukung kegiatan di dalam internal atau eksternal kampus yang menyediakan alat medis, juga pembentukan Mahardika Home Care. Begitu pula dengan kelebihan lain, bahwa di dalam ada ekstrakurikuler namanya Life School, di mana adalah proses pembentukan karakter, leadership, komunikasi, entrepreneurship, competence, dan interesting field lainnya. Nah, image yang ingin disampaikan adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan ini memiliki jaminan mutu yang baik, jaminan kerja, profesional, kredibel, high competence. Nah, branding yang akan disampaikan harus memiliki perwakilan adalah seorang tokoh yang dikenal oleh publik. Salah satu contoh waktu itu misalnya bisa dengan Lula Kamal atau tokoh lain yang di Dr. Oz. Ya. Dan juga bisa juga, nah brandingnya selain itu ada logo kan, branding itu bisa logo, bisa sebagai mengasosiasikan sekolah tersebut. Nah, logonya seperti ini, dan kemudian yang warna yang akan disampaikan adalah biru, ya birunya. Nah, ini menjadi satu branding atau ciri khas dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika. Dalam merencanakan ini perlu di suatu gambaran melalui tabel seperti ini, tabel strategi marketing STP/DIB, yaitu misalnya segmentasi segmentasinya lulusannya baru SMK, D3 Kesehatan, targetingnya wilayah Cimaja Kuning, Jawa Tengah, dan sebagainya. Dan positioningnya ada expertise in healthcare. Diferensiasi adalah yang membedakan daripada yang lain, ada akreditasi BAN, ISO 9000, high branding, excellent student, exchange student, kerjasama internasional, persyaratan dengan TOEFL, Mahardika Home Care, dan seluruh urusan diberikan life school program. Image yang disampaikan adalah terkesan harus memberikan kesan jaminan mutu, jaminan kerja, profesional, kredibel, high competence. Brandingnya Lula Kamal, Rain Tamrin, atau manajemen Stikes Merdeka, dan juga logo-logo tadi, dan warna yang ingin diberikan kesan adalah semua serba biru. Nah, itu sudah merupakan gambaran. Nah, sekarang tugasnya adalah tugas kelompok. Kalian pilih salah satu industri yang akan dianalisa. Setiap kelompok tidak boleh sama. Contoh misalnya kelompok lain industri rotan, toko oleh-oleh, bengkel, universitas, maskapai penerbangan, ekspedisi, restoran jamblang atau mall, aplikasi transportasi, toko komputer dan printer, toko handphone. Supaya tidak sama, kelompok harus menyatakan diri dari subjeknya di grup. Buatlah rencana strategi STP/DIB perusahaan di bidang yang Anda pilih dari tugas 5 sebelumnya. Jadi kan ada sambungannya. Tugas 5 itu melakukan tugas kelompok. Nah, itu harus nyambung dengan yang sekarang. Kirim ke email kuliahonline8untag@gmail.com. Satu kelompok maksimal 3 orang dan minimal 2 orang. Itu kelompoknya sama seperti yang kelompok sebelumnya. Hasil analisa dan usulan peta strategi yang diserahkan melalui email kuliahonline8untag@gmail.com paling lambat minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.